Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, kelas HTNA, NIM 1192041028, jurusan Hukum Tata Negara, mata kuliah Advokasi. Advokasi dan bantuan hukum. Bantuan hukum struktural atau bantuan hukum struktural atau BHS yang ditunjukkan selain untuk memberikan pendamping hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus, juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Pasifnya, negara dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus menggemparkan masyarakat pada tahun 2009 lalu tentang kasus pencurian oleh Nenek Minah, yang mana dalam kasusnya Nenek Minah mencuri 3 kakao di sebuah perusahaan perkebunan. Beliau mengikuti proses pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara, dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transportasi dari rumahnya ke pengadilan yang melebihi penghasilan sehari-hari. Nenek Minah mengaku kepada wartawan bahwa ia tidak didampingi pengacara karena tidak tahu apa itu pengacara. Menurut Commission of Legal Empowerment of the Poor atau CLEP, bisa disebut juga Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin, setidaknya ada 4 miliar penduduk dunia yang hidup di luar atau dikucilkan oleh sistem hukum. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pandangan bahwa hukum tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat pernah dikemukakan oleh Presiden Jimmy Carter 3 dekade yang lalu, mengatakan masyarakat, terutama masyarakat miskin, tidak berdaya karena faktor-faktor berikut: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur pengadilan dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien, dan kurangnya penghargaan terhadap praktik sosial dan pengetahuan budaya. Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang ini, pertama kali negara secara tegas menyatakan akan diberikannya dukungan dalam penyelenggaraan dan pandangan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Bantuan hukum yang bersifat tradisional individual. Bantuan hukum pada awalnya dapat diartikan sebagai amal dari gereja untuk membantu masyarakat miskin pada abad pertengahan. Pengaruh Kristiani yang berkembang pesat pada saat itu, ada satu golongan antara manusia untuk berlomba-lomba memberikan derma, dan bersamaan dengan itu tumbuhlah nilai-nilai yang digunakan untuk saling berlomba-lomba menjadi mulia. Pengertian bantuan hukum. Pertama, bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun untuk dikucilkan dari hak menerima nasihat hukum, atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan. 2. Robert Conception. Hukum adalah pengungkapan yang umum digunakan untuk menunjukkan kepada setiap layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Pengertian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada kliennya yang tidak mampu. Menurut PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran. Todung Mulya Lubis mengkritisi bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan menggunakan sejumlah kelemahannya, yaitu bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat mengobati tetapi tidak mencari dan tidak menyembuhkan penyebab penyakit tersebut, di mana masyarakat sebelumnya telah dihasilkan dari hak-haknya sendiri. Terlalu terkait pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.